Selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Selamat Sebelumnya pagi. ini teman-teman apakah sudah lengkap? Teman-teman Sudah, sekelompoknya kecuali Kak Christine ya tadi Kak Christine. sudah yang izin. Oke, diingatkan lagi untuk peserta PKM untuk on kamera dan mic bisa di mute dan jika ada pertanyaan bisa di unmute. Sebelum acara kita mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acaranya pada PS3 pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua penjelasan mengenai bab 3 proposal dan penyusunan bab 3, yang ketiga adalah penutup. Sebelum kita awali workshop pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena pada pagi hari ini kami dapat melanjutkan diskusi kami melewati Zoom. Berkatilah, sertailah, dan lindungilah kami, agar pada kegiatan pagi hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masuk acara yang kedua, yaitu pemaparan mengenai bab 3 proposal dan penyusunan bab 3. Yang pertama ada PKMT terlebih dahulu. Slide selanjutnya. Pada bab 3 ini, PKMT, pada proposal PKMT itu diuraikan secara lengkap, teknik atau cara pelaksanaan program, apakah pendidikan, konsultasi, pelatihan, rekayasa keteknikan, rekayasa sosial, pendampingan, dan pengujian mutu, atau yang lainnya. Dan bab 3 metode pelaksanaan ini diuraikan juga tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Selanjutnya, slide selanjutnya. Kemudian empatnya ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada anggaran biaya. Anggaran biaya ini rekomendasi bagi pengalokasian dan penggunaan dana PKMT itu 80% untuk biaya operasional dan 20% untuk administrasi. Khusus untuk perjalanan PKMT dalam kota dilakukan seefisien dan seminimal mungkin. Sedangkan untuk PKMT di luar kota, biaya perjalanan disusun seefisien dan seoptimal mungkin, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI. Slide selanjutnya. Kemudian, dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis online, item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB PKMT adalah yang pertama honorarium untuk tim, dosen pembimbing, atau pihak ketiga. Yang kedua konsumsi untuk tim, dosen pembimbing, atau pihak ketiga. Yang ketiga pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer, PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, sewa laboratorium, peralatan laboratorium lainnya, jika sifatnya wajib, agar besarannya tidak melebihi dari 1,5 juta. Kemudian penyusunan, penggandaan, dan penjilitan laporan kemajuan, laporan akhir, kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Kemudian, yang selanjutnya kertas tidak lebih dari 2 rim, ATK sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya perjalanan seminar luar kota. Slide selanjutnya, berikut ini adalah
format rekapitulasi rencana anggaran biaya PKMT. Jadi ada jenis pengeluaran, misalnya perlengkapan yang diperlukan dengan biaya sekian, bahan habis pakai, biaya sekian, perjalanan, dan lain-lain, kemudian dijumlahkan. Slide selanjutnya. Berikut jadwal kegiatannya. Jadwal kegiatan antara 3-5 bulan dan disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan format pada lampiran. Jadi ada jenis kegiatannya. Kegiatan pertama itu apa, kemudian dilaksanakan pada bulan keberapa, dan itu ditulis sampai kepada kegiatan yang terakhir. Itu kegiatan apa gitu. Nanti pada bulan keberapa. Maksimal bulan ke-5. Slide selanjutnya. Terima kasih, sekian pemaparan mengenai bab 3 dan bab 4 PKMT. Untuk teman-teman, apakah ada yang perlu ditanyakan? Oh iya, sebelumnya teman-teman yang PKMT, bab 2-nya gimana guys? Kita maparin bab 2-nya sekarang atau gimana? Atau setelah Asti maparin PKM GFK lagi? Maksudnya setelah? Jadi bab 2-nya itu nggak dipaparin sekarang, cuma nanti kalian konsul sama dosbing kalian. Oke. Misalkan kemarin bab 1-nya ada yang salah, bisa sekalian dikonsul juga bab 1, bab 2-nya. Nah, nanti pas di WS 4, kalau diminta dipaparin semua, nanti kalian paparin semua. Nah, tadi kan dibilang udah di share bab 3 dan bab 4 penulisannya seperti apa. Nah, untuk WS 4 nanti kan itu sama dosbing, teman-teman bisa konsultasi bab 3-nya. Misalkan bab 3-nya itu udah selesai. Nah, teman-teman bisa konsultasi. Sedangkan bab 4-nya kalau misalkan teman-teman mau mengerjakan itu bisa juga dikerjakan setengah dan nanti bisa dikerjakan setengah ataupun full. Nah, kalau misalkan setengah, teman-teman bisa konsul dulu apakah perjalanan setengahnya ini benar atau enggak. Jadi biar ke bawah juga nggak makin salah. Kayak gitu juga. Oke, thank you, Res. Oke, ada yang mau ditanyakan berkaitan tentang anggaran ataupun jadwalnya itu? Dan kalau anggaran sebisa mungkin diperkecil ya. Jadi jangan terlalu besar yang nggak perlu gitu. Itu bisa diperkecil sama yang tadi kayak pengeluaran tentang apa itu penggunaan alat elektronik itu diminimalisirkan gitu. Mau nanya satu lagi. Yang maksudnya biaya administrasi itu gimana? Kalau yang dari aku lihat ya, biaya administrasi itu kayak iklan di sosial media gitu, iklan gimana ya, bayar iklan gitu loh, Frit. Misalkan kamu menggunakan sebuah apa ya, kayak iklan gitu loh, Frit, ngerti gak sih? Oke. Jadi kayak bayar iklan gitu, itu diminimalisirkan agar tidak keluar banyak gitu loh. Oke, thank you, Res. Okay. Apakah teman-teman dari PKMT ada yang ditanyakan lagi? Untuk WS 4 hari dan tanggal dan waktunya menyusul ya. Iya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita move ke PPT yang GFK. Untuk selanjutnya PKM GFK itu
Bab 3 itu mengenai sinopsis konten maksimal 500 kata. Kemudian lampiran pertama, ketua dan anggota, biodata ketua dan anggota, biodata dosen pembimbing. Kemudian yang kedua, justifikasi anggaran kegiatan. Kemudian yang ketiga, susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas. Kemudian yang keempat, surat pernyataan ketua pelaksana. Slide berikutnya. Yang lampiran pertama itu biodata ketua dan anggota. Slide selanjutnya. Jadi formatnya seperti ini. Ada identitas diri, kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah diikuti, penghargaan yang pernah diterima. Itu nanti ditandatangani oleh ketua atau anggota tim PKM. Dapat dibaca ya teman-teman. Kemudian selanjutnya lampiran biodata dosen pembimbing. Lampirannya yang pertama ada identitas diri, jenis kelamin, program studi, NIP atau NIDN, tempat dan tanggal lahir, alamat email, nomor telepon atau HP, kemudian riwayat pendidikan, rekam jejak Tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada pendidikan atau pengajaran, nama mata kuliah, itu wajib atau pilihan dan berapa S-nya, penelitian, judul penelitian, penyandang dana, dan tahun penelitian. Kemudian selanjutnya pengabdian kepada masyarakat, judul pengabdian masyarakat, terus penyandang dana, terus tahun. Slide sebelumnya. Kemudian itu pengabdian kepada masyarakat itu tadi ditandatangani oleh dosen pembimbing disertai nama lengkap. Selanjutnya, kemudian lampiran yang selanjutnya, format justifikasi anggaran kegiatan. Ini contohnya seperti ini, perlengkapan yang diperlukan ada sewa kamera, lighting, kostum, dan lain-lain. Bahan habis pakainya misalnya make up, properti, atau yang lain-lain, perjalanan ke lokasi misalnya, terus yang lain-lain itu ada animasi, editing, atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, lampiran susunan organisasi, tim kegiatan, dan pembagian tugas, itu ada nama, serta NIM, program studi, bidang ilmu, alokasi waktu, itu jam atau minggu, uraian tugas. Selanjutnya, lampiran surat pernyataan ketua pelaksana, itu seperti ini, contohnya, formatnya. Ada nama, NIM, program studi, fakultas, terus nanti ditandatangani oleh menyatakan siapa, kemudian dosen pembimbing, terus pembimbing UKM. Tanda tangan dan cap. Selanjutnya. Terima kasih. Sekian pemaparan mengenai bab 3 dan bab 4, dan lampiran maksud saya, untuk PKM GFK. Apakah teman-teman ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Ter, apakah sinopsisnya kamu udah buat, Ter?
Ini lagi dalam proses pembuatan. Oke, nggak apa-apa. Jangan lupa ini ya, apa namanya, konsul sama dosbingnya ya. Iya, kayaknya rencananya Senin. Oke. Oke. Untuk teman-teman yang nanti misalkan kelupaan sama materi-materi hari ini yang diberikan, teman-teman bisa melihat lagi di dokumen PKM, di pedoman PKM yang udah pernah dikirim. Kalau misalkan teman-teman ingin melihat pedomannya cuman di PKM teman-teman, misalkan aku PKMT, nah aku pengen lihat dong materi PKMT-nya yang di buku pedoman, nanti teman-teman bisa WA ke aku ya. Terima kasih. Nah, karena nggak ada pertanyaan dari teman-teman lagi, kalau ada pertanyaan lagi, kami persilahkan sebelum kami mengakhiri Zoom hari ini. Dan jangan lupa untuk bab-babnya diselesaikan ya. WS4 nanti sama dosbing. Iya, WS4. Ya. Kira-kira kapan habis UTS? Kayaknya habis UTS Frit. Oke. Kalau nggak salah. Bisa dikonsul semua bab kalau mau Frit. Oke. Oke. Gimana teman-teman? Nanti WS4 sama dosbing. Iya. Iya. Oke. Gimana teman-teman? Apakah cukup? Dari aku cukup sih. Coba kelompokku ada yang mau nanya nggak? Nggak sih. J, gimana J? Regin ada nggak sih? Oh, ada kok. Wah, ini Gigi lagi di jalan. Kayak jelas. Baik teman-teman, jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan di sini dulu. Nanti kita bahas lagi di WS4 ya. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Laras. Silakan Laras, dipersilahkan. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri Zoom hari ini, ada baiknya kita menutup acara hari ini dalam berdoa, karena tadi sudah diawali dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik dan teman-teman yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena kami boleh berkumpul bersama di Zoom ini untuk mendengarkan presentasi PKM bab 3 maupun bab 4. Sudilah kiranya Engkau memberkati kami dalam penyusunan proposal PKM agar kami dapat menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan kepadamu demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Laras. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi.